Lama, lama sudah ku menanti hadirmu, mimpimu yang kan temaniku. Berikan satu jawaban pasti untuk aku dapat mengerti. Akan hati yang tertatih di sini, bangunkan segala mimpi, lengkapi segala kurangku ini, karena ku telah temukan kamu. Izinkan ku mencintaimu dalam kehidupan aku, temani segala sepiku. Semoga Tuhan percaya, titipkan hatimu padaku, kan ku jaga selalu kau di sampingku. Letih akan hati yang tertatih di sini, bangunkan segala mimpi, lengkapi segala kurangku ini, karena ku telah temukan kamu. Izinkan ku mencintaimu dalam kehidupan aku, temani segala sepiku. Semoga Tuhan percaya, titipkan hatimu padaku, kan ku jaga selalu kau di sampingku. Belanja. Belum 5 menit sepertinya mobil berhenti di area parkir. Mesin mobil masih dibiarkan menyala. Saat Han menolehkan kepalanya melihat penumpang yang duduk di kursi depan, terlelap dengan kepala miring ke kanan, sama sekali tidak menyadari ataupun terjaga kalau sudah sampai tujuan. Bisa-bisanya dia tertidur di mobil bersama laki-laki lagi. Apa dia pikir aku suaminya sampai merasa senyaman itu? Han terpaku sebentar memandang wajah yang masih tenggelam dalam mimpi itu. Dia bergumam, apa yang sedang diimpikan Aran sebenarnya? Kenapa wajahnya sampai berkerut begitu? Han seperti melihat Aran ketakutan dari ekspresi wajahnya, tapi dia biarkan saja gadis itu, tidak ingin membangunkannya. Sekarang dia juga memilih bersandar ke kursi mobilnya, menunggu, menghela napas dalam sambil merebahkan kepalanya nyaman. Dia pun tenggelam dengan pikirannya sendiri. Hari ini untuk pertama kalinya tidak ada tuan muda dan Antarna Group yang gentayangan di kepalanya. Dia melirik lagi seraut wajah berkerut yang sedang terlelap itu. Apa kata-kataku barusan berlebihan tadi? Dia langsung membisu dan tidak berani bicara apapun lagi. Sejak kapan aku peduli dengan perasaannya? Han mendesah lagi. Membawa Aran ke dekat nona mudanya juga adalah sesuatu di luar kebiasaannya. Di Antarna Group, dia bisa mendapatkan pengawal wanita selevel Aran dengan mudah, yang jauh lebih jago bela diri.
dan pasti jauh lebih patuh dan tahu aturan main yang dia pakai. Tapi kenapa dia malah memilih gelandangan di depannya ini? Gadis bangkrut yang nyaris tidak tersisa uang di rekeningnya. Seseorang yang harus mati-matian bertahan hidup dengan menulis novel dan kerja part-time. Ya, kenapa dia memilih Arandita ketimbang yang lainnya? Memang apa alasannya? Walaupun berusaha menemukan alasan masuk akal, tapi yang lahir malahan hanyalah alasan mengada-ngada yang sengaja dibuat sendiri. Pertemuan di toko buku memang sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Saat melihatnya setelah sekian tahun, kebenciannya karena pengkhianatan, kebencian karena merasa tertipu mengoyak harga diri Han, hingga dia menahan gadis itu, membuat segala upaya agar ikatan takdir rumit antara mereka terjalin lagi. Apa aku benar-benar yang ingin mengikatnya? Dan apa itu tadi? Apa dia benar-benar setiap hari melihat fotoku? Dasar bodoh. Han ingin menginjak Aran sekaligus ingin melihat gadis itu berdiri menantang. Entahlah, dia sendiri tidak tahu. Membawanya kepada Nona mungkin hanya sekedar alasan karena ingin melihatnya saja. Tapi tunggu, mau sampai berapa lama dia tidur? Saat melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan, sepertinya sudah 15 menit berlalu. Hei, bangun, Aran. Han menyentuh bahu Aran dan menggoyangkan tangannya kuat, mengguncang tubuh gadis itu. Dia mengeliat memberi reaksi. Semakin cepat tangan itu mengguncang. Maafkan saya Tuan. Aran mengerjakan mata terkejut. Apalagi saat melihat tangan yang sedang digenggamnya erat. Dia menjatuhkan tangannya itu cepat. Melihat situasi sekelilingnya, wajah Han terlihat terkejut juga. Merasa dia berlebihan membangunkan sampai melihat wajah shock dan bingung Aran. Mobil. Aku di mana memang? Maaf Tuan, saya tidak bermaksud menyentuh tangan Tuan. Menyadari kalau dia sudah mengibaskan tangan sekretaris Han tanpa sadar, kenapa aku bisa menggenggam tangannya? Apa yang kulakukan saat aku tidur tadi? Enak sekali kau tidur sambil bekerja. Maaf. Han keluar tanpa mendengar apa yang dikatakan Aran selanjutnya. Gadis itu mengikuti dengan cepat keluar dari mobil, menutup mulutnya yang menguap, sambil beberapa kali mengecek mata dan membersihkan kantuk di matanya. Terkejut saat mengenali tempat di mana dia berada sekarang. Apa balas dendam yang kemarin belum selesai? Mereka menakutkan sekali sih. Apa yang mau dilakukan Tuan Han di sini sekarang? Tiba-tiba merasa takut harus melakukan atau melihat tindakan apapun yang dilakukan Han. Aran menyentuh lehernya lagi. Serasa sesak. Mimpinya barusan seperti baru saja terjadi kemarin. Mereka yang sudah berada di area parkir pertokoan, tempat di mana Aran menghabiskan hampir separuh harinya dengan ketegangan duduk di klinik kesehatan bersama nona mudanya. Saat ini, untuk apa lagi dia kemari? Aran mencari-cari arah di mana letak kafe yang jadi pusat perkelahian kemarin. Itu dia. Tempat itu terlihat normal. Dari kejauhan kafe yang kemarin porak-poranda sudah terlihat normal. Pelanggan sudah terlihat keluar masuk. Tidak terlihat kalau kemarin tempat itu sudah terjadi kekacauan sama sekali. Sekretaris Han benar-benar bekerja dengan sangat sempurna untuk semua hal. Aran tidak tahu campur tangan laki-laki di sampingnya sejauh apa. Tapi dia yakin keberlangsungan KP hari ini pasti karena campur tangannya. Tuan, kenapa kita kemari lagi? Aran menunjuk KP. Kita tidak akan menuntut balas masalah kemarin kan? Kumohon, katanya Tuan Saga sudah tidak marah hari ini. Kenapa kita ada di sini sekarang? Apa yang kau pikirkan? Menjentikan jari ke kening Aran. Bangun, kau masih tidur ya? Sakit. Tuan, pikirannya masih menjurus ke situ. Kedatangan hari ini masih ada hubungannya dengan pembalasan dendam kemarin.
toko mana saja yang Nona datangi kemarin? Pertanyaan semakin membuat Aran merinding takut. Hah? Memang kenapa? Apa itu terjadi masalah juga? Aran masih berdiri mematung, tidak menjawab ataupun bereaksi. Dia masih tenggelam dengan kebingungannya sendiri. Benarkah dia harus menjawab? Kalau sampai terjadi dengan pemilik toko atau toko mereka bagaimana? Ini kan bukan salah mereka Nona belanja di sana. Tapi ini juga kan bukan salah Nona Dania. Kau tidak dengar yang kukatakan? Tunjukkan toko yang didatangi Nona kemarin. Mengulangi kata-katanya dengan tegas. Karena Aran masih mematung diam. Untuk apa Tuan? Tuan tidak akan. Entahlah, sehabis bermimpi tentang masa lalunya, ketakutannya pada laki-laki ini naik beberapa level dari biasanya. Dia benar-benar melihat Hans seperti baru saja yang dia lihat dalam mimpi yang mengejarnya. Lehernya bahkan terasa nyeri kalau ingat lagi. Kenapa? Memang apa yang kau pikirkan? Aku berpikir kau akan menghancurkan semua toko yang dimasuki Nona kemarin dengan tanganmu sendiri. Tuan muda mau membelikan Nona hadiah, karena kalau menilik dari sifat Nona, dia pasti membeli apapun untuk dirinya sendiri kemarin. Han mulai berjalan sambil melihat-lihat nama toko yang tertera. Aran mengikuti dengan cepat. Hah, bagaimana dia bisa tahu? Aku saja tercengang karena sebanyak itu belanjaan Nona. Tidak ada satupun yang dia beli untuk dirinya sendiri. Sekarang kau paham, levelmu masih sangat jauh dibandingkan dengan Nona Dania. Berjalan terus sambil bicara kata-kata sindiran tajam. Apa? Memang kapan aku membandingkan diriku dengan Nona? Ya, aku membandingkan rambutku saja yang sama. Kebaikan dan keberuntungan kami bagi bumi dan langit. Ayo jalan, tunjukkan jalannya. Menarik tangan Aran dalam genggamannya. Gadis itu terperanjat kaget melihat tangannya, tapi dia tidak menepis atau melepaskannya. Baik Tuan, daripada mendengar ocehan menyakitkan Sekretaris Han, lebih baik saja pikir Aran. Mereka keluar masuk toko seperti yang ada diinginkan Aran, menunjuk benda-benda yang dibeli Nona Dania dan juga yang ditunjukkannya. Ingatan tajam Aran benar-benar berguna di situasi seperti ini. Dia tidak melewatkan satupun toko dan benda yang dibeli Dania. Dia bahkan bisa mudah menyebutkan untuk siapa benda-benda itu dibeli. Nona juga membelikan Tuan Saga sesuatu di toko ini. Ayo masuk. Tapi Tuan, apa Tuan benar-benar mau masuk? Han berhenti dan melihat etalase toko dan beberapa toko yang terpasang di depan pintu. Dia merinding sendiri melihatnya. Toko ini memakai warna pink cerah untuk semua ornamen dekorasi. Bahkan kaca tembus pandangnya menunjukkan apa saja yang ada di dalamnya. Dan semua bernuansa warna pink muda yang menggetarkan jantung Sekretaris Han. Apa Nona benar-benar membeli hadiah Tuan muda di sini? Menunjuk tidak percaya. Iya Nona, tertawa jahat si waktu memilih piyama couple kemarin. Aran masih bisa tertawa sambil menutup mulutnya. Peristiwa kemarin melintas lagi. Hah, aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Tuan muda dengan hadiah Nona yang kekanakan. Ayo jalan, semua sudah selesai. Memutuskan untuk sama sekali tidak menginjakan kaki ke toko yang terakhir. Aran berjalan tergopoh dengan semua tas belanjaan di tangannya. Kenapa? Sepertinya tasku lebih banyak dari punya Dia sengaja ya memandang kesal punggung laki-laki di depannya. Tuan, apa saya boleh membeli sesuatu juga? Berlari mensejajari langkah Sekretarisan. Belilah, tapi pakai uangmu sendiri. Aran yang tadinya sudah mau senang, sudah mengkerutkan mulut. Dasar pelit, gumam-gumamnya tidak jelas. Kau bilang apa? Tidak Tuan, kita sudah selesai. Sekarang kita sudah bisa kembali. Kau boleh membeli 2 barang yang kau inginkan. Menyodorkan kartu ke tangan Aran yang penuh belanjaan. Aku tunggu di sana.
Han menunjuk sebuah kedai kecil menjual jus buah. Benarkah? Terima kasih Tuan. Aku akan memotong dari gajimu, sambil berlalu meninggalkan Aran. Apa? Kalau begitu aku tidak jadi beli, menyodorkan kartu yang baru dia terima. Itu sama saja utang kan? Gila apa? Mending aku tidak belanja daripada harus menumpuk hutang, pikir Aran. Kalau kau tidak beli, aku tetap akan memotong gajimu 2 kali lipat. Seringai penuh kepuasan muncul di sudut bibir Han. Hei Tuan, kenapa? Protes keras. Karena kau tidak menghargai kebaikanku. Benar-benar berlalu meninggalkan Aran. Hah? Apa? Masuk akal tidak sih orang beginian? Untung saja dia tampan, jadi sombong dan angkuhnya masih bisa sedikit dimaafkan. Terselahlah. Daripada dipotong gaji 2 kali lipat, Aran memilih berlalu menuju toko yang tadi dia masuki. Ada benda yang sangat dia ingin beli kemarin. Hari ini dia juga masih melihatnya. Kemarin dia merasa tidak enak kalau nona mudanya yang membelikan, karena benda yang dia inginkan lumayan mahal harganya. Selesai belanja dan memasukkan semua barang dalam bagasi, Aran meneguk jus segar yang dibeli sekretaris Han di sebuah kedai kecil tadi, sambil masuk dan duduk di dalam mobil. Kau sudah selesai, sudah berdiri di luar mobil. Apa? Memang kita mau kemana lagi? Ikut aku. Tidak menjawab apa-apa. Aran hanya pasrah mengikuti langkah kaki sekretaris Han yang entah mau membawanya kemana. Klinik kesehatan tempatnya kemarin menghabiskan hampir separuh waktunya. Tuan, kenapa kita kemari? Masuk. Dia sudah membukakan pintu. Aran masuk sesuai perintah. Biar dokter memeriksa luka di sikumu. Ah, apa? Curang. Kenapa kau perhatian begini setelah menindasku dengan kata-kata kejam tadi? Dalam perjalanan pulang, setelah check up siku, semua membaik dengan cepat karena Aran cukup disiplin merawat lukanya. Mobil melaju cepat memecah jalanan. Tuan, saya akan menghapus semua foto-foto di laptop saya. Anda tidak memeriksanya untuk memastikannya. Bicara pelan-pelan. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa tanya lagi sih? Terus aku mesti jawab apa? Maaf sudah memakai foto Tuan tanpa izin. Saya janji akan menghapus semuanya tanpa sisa. Satu pun tidak akan saya sisakan. Kenapa? Kau malu punya hobi aneh memandangi foto laki-laki? Hahaha. Aku ingin membunuhnya. Boleh? Tidak sih, aku memukul bahunya itu dengan jurus mematikan. Aku mengizinkanmu memakai foto-foto itu, tapi pastikan hanya kau yang melihatnya. Hah? Kenapa? Krik 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 krik. Hening seketika dan tidak ada niatan menjawab. Dia malah melajukan kecepatan mobilnya. Dia ini kenapa sih?